Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Tema, percayalah kepada Dia yang diutus Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai saat ini masih banyak orang yang kesulitan untuk memahami dan meyakini tujuan mereka makan dan bekerja. Karena itu masih ada orang yang bekerja untuk makan, dan ada juga yang makan untuk bekerja. Yang pertama lebih cenderung mengutamakan pekerjaan daripada upah atau makanan. Sedangkan yang terakhir lebih cenderung mendahulukan upah atau makanan daripada pekerjaan. Tetapi akan berbeda jika kata bekerja diganti dengan kata hidup. Maka kita akan diajar dan diajak untuk memilih sesuai dengan pemahaman dan keyakinan kita, yaitu hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Yang pertama lebih cenderung memahami dan meyakini orientasi hidupnya hanya untuk makanan atau kebutuhan jasmani. Sedangkan yang terakhir lebih cenderung memahami dan meyakini orientasi hidupnya untuk kebutuhan rohani. Tetapi orang banyak yang mencari Yesus dalam konteks renungan kita hari ini justru lebih berorientasi pada kebutuhan jasmani. Mereka mencari Yesus bukan untuk percaya kepada Yesus, tetapi untuk memuaskan keinginan mereka menikmati makanan gratis dari Tuhan Yesus. Dengan kata lain, mereka mau mencari enaknya sendiri tanpa bekerja, tetapi masih bisa makan enak. Yesus tahu keinginan mereka itu, dan Ia berkata, "Sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Pasal 6 ayat 26. Itulah sebabnya Yesus menasihati mereka untuk bekerja, dan bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yesus mengajar mereka untuk memahami dan meyakini secara menyeluruh tentang tujuan hidup mereka. Ya, makanan memang perlu untuk menguatkan tubuh jasmani kita dan untuk menjaga kesehatan. Karena itulah wajar bagi kita untuk bekerja dan menikmati hasil pekerjaan kita dalam bentuk makanan atau upah kerja. Tetapi semuanya itu hanya bersifat sementara. Baik makanan maupun upah kerja itu tidak akan bertahan lama. Kalaupun masih bisa dihemat penggunaannya atau uangnya didepositokan, tetap juga semakin berkurang dan semakin habis. Seiring sejalan dengan semakin bertambahnya kebutuhan kita, terutama untuk berobat atau menjaga kesehatan. Selain itu, kita pun harus mengusahakan atau memiliki makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yaitu dengan cara ikut mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah Bapa. Pertanyaannya adalah, apa itu pekerjaan yang dikehendaki Allah Bapa? Jawabannya adalah, pekerjaan itu harus diikat dan dihubungkan dengan percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sepertinya statement itu terdengar indah dan mudah untuk dikerjakan. Ternyata faktanya justru amat sangat sulit kita praktekkan. Apalagi ketika menghadapi cobaan dari luar dan dari dalam diri kita sendiri. Contohnya seorang polisi yang ekonominya sulit, sangat membutuhkan biaya untuk pengobatan istrinya. Namun ia tetap percaya kepada Tuhan dan berusaha melakukan tugasnya dengan baik. Sampai pada waktu ia bertugas merazia seorang pengguna narkoba, ia ditawarkan uang yang cukup besar untuk melepaskan oknum pengguna narkoba tersebut dan tidak akan dilaporkan. Polisi itu dihadapkan pada pilihan, apakah ia tetap setia kepada Tuhan dan melakukan tugasnya, atau menerima uang yang cukup besar itu dan mengobati istrinya sampai sembuh. Bagaimana dengan kita? Jika kita berada pada posisi polisi tersebut, yang pasti kita harus tetap setia kepada Tuhan dan melakukan tugas pekerjaan kita secara bertanggung jawab.
Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, memilih untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan Yesus tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Banyak tantangan yang sering kita hadapi, antara lain kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, kehilangan keluarga, dan seterusnya. Namun kita tidak perlu takut dan gelisah. Percayalah kepada Dia yang diutus Allah, maka Dia pasti menolong dan memberkati kita dengan sukacita yang melimpah. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Kuasa dan yang Maha Kasih, kuatkanlah iman kami untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ajarilah kami untuk tetap bertahan menghadapi dan mengatasi segala pencobaan di dalam hidup kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.